Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nurani. Kembali lagi kita berjumpa dalam Nurani Ngobrol Unik Religius Antar Insani episode ketiga. Baik sahabat Nurani sekalian, alhamdulillah hari ini kita kembali untuk berkesempatan belajar tentang satu tema yang mungkin sering kali kita dengar, tetapi mungkin kita belum mencermati atau memahami dari kacamata Islam. Yaitu hari ini kita akan membahas tentang kesehatan mental. Tentunya kesehatan mental dilihat dari pandangan Islam atau di dalam Islam dikenal sebagai kebutuhan jiwa dan hati. Sahabat Nurani, di tengah-tengah kita sudah hadir kembali beliau Bapak Lutfi Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Ya, bagaimana kabarnya Pak Lutfi hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Dina? Alhamdulillah baik juga. Nah, kalau nggak salah Pak Lutfi sudah menemani Nurani dari episode 1 ya Pak ya? Episode 1 kemarin ya. Iya, alhamdulillah berkesempatan kembali bertemu dengan Pak Lutfi Tauhid di episode ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang tema apa Pak? Tentang konsep kesehatan mental dalam pandangan Islam. Iya, oke, kesehatan mental dalam pandangan Islam. Nah, langsung saja nih Pak. Konsep kesehatan mental dari pandangan Islam sendiri itu bagaimana Pak? Dalam pandangan Islam, konsep kesehatan mental itu menjadi akar yang sangat dalam. Di mana dalam pandangan Islam, manusia itu sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah yang mempunyai jasad, kemudian roh atau jiwa, dan yang terakhir adalah akal. Ini yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Nah, tiga-tiganya ini harus seimbang supaya mental kita atau jiwa kita itu sehat, fisik kita juga sehat. Yang pertama, kita harus seimbang dalam hidup di dunia atau mencari kenikmatan dunia dan juga akhirat. Ketika kita hanya fokus pada dunia saja, pastinya akhiratnya juga akan kacau. Begitu juga sebaliknya, ketika kita hanya mencari akhiratnya saja, padahal kita sekarang hidup di dunia, pasti dunianya juga akan kacau. Dalam hal kesehatan pun sama. Ketika kita fokus dalam sebuah karir saja atau pekerjaan saja tanpa adanya istirahat, pasti juga akan berantakan. Hidup ini akan berantakan atau kesehatan kita akan terganggu. Yang kedua adalah ketenangan jiwa. Jadi supaya mental kita itu baik, jiwa kita juga harus dijaga. Kemudian yang ketiga adalah doa dan juga ibadah. Doa dan ibadah ini sebagai terapi agar hidup kita itu terarah. Kita hidup di dunia itu untuk apa sih? Itu terarah dengan cara selalu beribadah dan memohon kepada Allah atau berdoa. Seperti itu Bu Dina. Iya, Masya Allah sekali. Itu tadi adalah konsep atau pandangan kesehatan mental dari segi Islam, yang intinya adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan itu harus seimbang ya, iya. Antara kebutuhan dunia maupun akhiratnya. Iya. Nah, baik Pak, dari Pak Lutfi sendiri, apa sih gejala-gejala kesehatan atau gangguan kesehatan mental dalam pandangan Islam? Apakah ada spesifikasinya atau bagaimana Pak? Gejala gangguan mental dalam Islam ini sebenarnya hampir sama dengan teori umum. Kalau dalam teori umum itu kan ada gejala psikologi yang hubungannya semisal sulit untuk berpikir, kemudian pikiran menjadi kacau. Ini kan psikologi. Kemudian gangguan ingatan yang paling ekstrim, gila dan lain sebagainya. Ini gangguan psikologi. Kemudian yang kedua adalah gangguan emosional, suka marah tidak karuan, kemudian ketakutan yang berlebihan dan lain sebagainya. Tapi dalam Islam ada tambahan lagi, yaitu gejala spiritual. Di mana ketika seseorang itu sudah mengalami gejala-gejala yang berkaitan dengan spiritual, pasti sudah tidak akan mau lagi melaksanakan suatu ibadah, kewajiban-kewajibannya, atau bahkan melakukan ibadah tapi sudah tidak merasakan kenikmatan dalam suatu ibadahnya. Jadi pada dasarnya hampir sama dengan konsep umum, cuma bedanya di spiritualnya. Iya.
Iya, baik sahabat Nurani. Jadi garis bawahnya adalah di bagian spiritual. Jadi kalau misalnya kita malas beribadah, ibaratnya kita malas menjalankan sholat 5 waktu, itu juga sudah gangguan mental dari segi spiritual ya, Pak ya. Nah, harus diingat ya sahabat Nurani ya, jangan lupa terutama jangan tinggalkan sholat 5 waktu agar kita semua tidak terganggu dalam kesehatan mental kita. Baik, Alhamdulillah sahabat Nurani, kita sudah belajar bersama tentang gejala-gejala gangguan kesehatan mental yang tadi Pak Lutfi sudah sampaikan ya. Salah satu tambahannya adalah gangguan spiritual, yaitu adanya rasa malas beribadah. Jadi sahabat Nurani jangan sampai malas beribadah, karena itu adalah salah satu tanda gangguan kesehatan mental dalam pandangan Islam. Betul ya Pak ya? Nah, setelah kita tahu tadi ada gangguannya, otomatis kita harus tahu bagaimana strategi mencegahnya. Nah, bagaimana ini Pak Lutfi, strategi pencegahan gangguan kesehatan mental dalam pandangan Islam? Dalam pandangan Islam, strategi pencegahan gangguan mental ini dengan cara memperkuat hubungan dengan Allah, dengan cara memperbanyak sholatnya, tidak hanya sholat wajibnya saja atau fardunya saja, tapi juga sunah-sunahnya. Kemudian mungkin dengan puasa sunah Senin Kemis atau puasa sunah-sunah yang lain, kemudian dengan cara membaca Al-Quran, kemudian selalu berbuat kebaikan. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara berbuat baik dengan sesama. Entah itu dalam lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat. Bisa dibayangkan nggak Bu Dina? Ketika kita hidup di suatu masyarakat, tapi satu dengan yang lainnya itu tidak baik-baik saja. Ya, pasti kacau ya. Kacau. Betul, ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan menjaga keseimbangan hidup. Dengan kita menjaga keseimbangan hidup, insya Allah mental kita juga akan terjaga. Ya, Masya Allah. Jadi itu strategi dalam pandangan Islam yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri kita dari gangguan kesehatan mental. Yang pertama ada mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua dengan menjaga kebaikan antar sesama umat manusia. Dan juga yang terakhir ada keseimbangan melakukan ibadah baik di dunia untuk keperluan dunia dan akhirat. Itu ya tadi ya Pak ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Nah, kita cukup panjang ngobrolnya. Nah, yang terakhir nih Pak, kalau di dalam bahasa gaul mental health sekarang itu kan para psikolog-psikolog itu ada melakukan strategi namanya bimbingan konseling. Nah, kalau dalam Islam sendiri, apakah Islam ini mendukung adanya konsep konseling ini Pak? Dalam Islam sangat mendukung dengan adanya konsep konseling ini, tapi yang sesuai dengan syariat Islam. Betul. Sudah dicontohkan juga oleh Nabi kita, Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad itu sebagai konselor yang sangat handal. Pada waktu itu ketika sahabat-sahabat itu mempunyai suatu permasalahan, pasti mereka itu datang kepada baginda Rasulullah untuk mencari solusi. Dan baginda Rasulullah itu selalu memberikan solusi yang sangat bagus. Tidak hanya itu, dalam Islam juga, dalam Al-Quran khususnya firman Allah itu juga menjelaskan bahwasanya kita itu harus amar ma'ruf nahi mungkar. Itu saling menasihati dalam hal kebaikan. Jadi sahabat Nurani, setelah belajar bersama Pak Lutfi Tauhid hari ini, semoga tidak ada lagi sahabat Nurani yang galau-galau ya Pak ya. Kalau galau itu larinya ke Allah, tidak posting-posting galau-galau, apalagi marah-marah di sosial media, itu sangat tidak baik. Apalagi Dina sekarang itu banyak yang melukai diri sendiri. Melukai diri mungkin sendiri. Dengan cara disilat-silat, bahasanya anak muda sekarang itu barcode. Kalau ditanya kenapa nak pakai barcode lagi galau. Nah, itu sangat tidak dianjurkan oleh syariat Islam. Jadi kesimpulannya adalah ingatlah hanya dengan mengingat Allah, maka senantiasa kita diberikan hati yang tenang. Betul ya Pak ya? Masya Allah, barakallahu fikum Pak atas segala ilmu yang diberikan hari ini. Semoga dakwah-dakwah kebaikan Pak Lutfi dan juga sahabat Nurani semuanya bisa diterapkan dengan baik. Dan untuk sahabat Nurani, jika merasa berat, cemas, bingung menentukan tujuan hidup, jalan pertama adalah dekatkan diri pada Allah. Yang kedua, lakukan kebaikan
kebaikan-kebaikan sekecil apapun untuk diri kita sendiri. Karena pada dasarnya kesehatan mental bukanlah bahagia yang terus-menerus, melainkan bagaimana manusia bisa bersikap berserah, berdamai dan kembali bangkit atas ridho Allah. Ibarat badan ini butuh makanan, kalau hati kita berarti butuhnya iman, betul Pak ya. Oke, baik sahabat Nurani, pesan dari kami yang terakhir, jangan pernah tinggalkan sholat, perbanyak zikir dan perbanyak doa agar senantiasa kita didekatkan dengan Allah dan kita dijauhkan dari gangguan kesehatan mental maupun penyakit-penyakit yang lain. Oke, itu saja Pak Lutfi. Sekali lagi terima kasih. Oke, iya, kita akan berjumpa dalam episode Nurani selanjutnya, yaitu episode keempat yang akan tayang di minggu yang akan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih sahabat Nurani sudah menyaksikan Nurani hari ini. Sekian, saya Adina Iskariana dan beliau Bapak Lutfi Tauhid undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.